Eng ing eng. Begini, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini? Makasih. Dimulai sejak Bapak, mohon maaf, kami tidak akan memulai jika tidak tenang. Para pendukung, kita bisa mengeluarkan dari ruangan sekali lagi. Sekali lagi kami benarkan Ibu, akan mengeluarkan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Debat pilkada pada hari ini itu sudah rampung ya, di mana seluruh provinsi dan juga kabupaten menyelesaikan acaranya untuk melakukan debat pada hari ini. Nah, di antara semuanya tentu saja pilkada DKI adalah salah satu magnet yang paling sering ditonton ya, paling menjadi perhatian, di mana di sini tentu saja yang menjadi aktor-aktornya yang utama adalah pasangan dari nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono dengan Pramono Rano-Karno alias Bang Dul. Nah, di sini ada setelah kami lihat berjam-jam ya debat ini, itu ada salah satu momen yang sangat menarik, di mana momen ini adalah pertanyaan yang diberikan oleh Ridwan Kamil nomor urut 1 kepada pasangan nomor 3 yaitu Pramono. Nah, ini saking panasnya itu sampai dengan penonton atau salah satu pendukung hampir diusir oleh pihak penyelenggara. Nah, jadi seru sekali ya, dan sayang untuk dilewatkan. Kami ingatkan lagi kalau memang video ini kami potong, terus saja hanya tinggal di topik ini, tapi topik ini tidak kami potong, itu sampai dengan selesai. Karena memang menurut kami memang perdebatan ini menarik, tapi yang paling menarik dan sangat menarik adalah topik yang kami ambil sekarang ini. Nah, semenarik apa gitu videonya, mari kita simak berikut ini. Eng ing eng. Begini, Jakarta itu masalah utama di semua kota-kota di dunia adalah overpopulation, populasi yang tidak terkendali, Mas Pram, Bang Dul ya. Sehingga dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, proses pemadatan kota itu kan menjadi penting. Ada 2 catatan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu yang ideal buat Jakarta? Angka berapa, ngitungnya seperti apa? Yang kedua, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini? Makasih. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati dan Pak Suswono yang saya hormati. Yang pertama, kalau saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret, di Jakarta Selatan, di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektar. Muridnya hanya 120. Rata-rata mereka jam 3, jam 4 sudah nggak ada kegiatan. Nah, yang seperti itu akan saya gunakan untuk membuat yang pertama, lantai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah menjadi valet parking. 1, 2, 3 menjadi sekolah. Kita perbaiki dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada lapangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. 4, 5 co-working space. Dan berikutnya yang ke atas adalah untuk hunian. Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah, kita bisa gunakan untuk itu. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi
Saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya membantah argumentasinya, Mas. Udah dihitung nggak akan cukup, Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUMD udah dihitung akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi. Rumah existing dibolehkan di Tebet di mana yang hanya 2 lantai, di Tanah Abang yang hanya 2 lantai bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Karyawan yang kerja di Sudirman Tamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4-nya, pemiliknya di lantai 1-2. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Mohon tenang. Baik, kami pahami semangatnya, tapi mohon kita hargai masing-masing pasangan calon, Bapak Ibu. Baik, dan berikutnya tanggapan ini silakan diberikan respon oleh pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya kembali Bapak, hanya 1 menit saja, silakan dimanfaatkan dengan baik. Dimulai sejak Bapak, mohon maaf, kami tidak akan memulai jika tidak tenang para pendukung. Kita bisa mengeluarkan dari ruangan sekali lagi. Sekali lagi kami benarkan akan mengeluarkan Anda ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita tunjukkan Bapak Ibu merupakan pendukung yang baik dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon. Setuju ya? Baik, oke, baik. Silakan Bapak, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran, yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Orang banyak sekali, kartu lansia yang harusnya mendapatkan, tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah, persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi, itu kan milik BUMD. Sehingga demikian pasti akan kami bangun juga. Ya, itulah tadi sepotong perdebatan Pilkada DKI yang terakhir ya. Antara di sini yang kami sorot pasangan nomor urut 1 dan 3 RK Suswono melawan Pramono Rano. Nah, di mana di sini bisa dikatakan kalau yang kami baca itu RK itu berusaha untuk membenturkan antara Anies Baswedan dan juga PDIP. Nah, di sini yang kita lihat respon dari Pramono itu ya sangat luar biasa ya, di mana dia kembali untuk mencoba membantah hal itu semua dan mengatakan bahwa nggak apa-apa ada perbedaan, yang penting hari ini sudah bersatu. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh RK yang mengatakan bahwa Ahok adalah gubernur yang paling sering melakukan penggusuran, di mana Pak Pramono ini tidak menjawab itu semua dan mencoba memasukkan sesuatu yang baru dan juga meyakini kalau dia menjadi gubernur nanti tidak akan ada penggusuran. Ya kita lihat saja nanti bagaimana, apakah memang sesuai dengan apa yang dikatakan ataukah nantinya akan tetap ada penggusuran. Nah, itulah tadi potongan dari debat terakhir Pilkada DKI yang sudah kami rangkum, yang sudah khusus kami ambil untuk rekan-rekan penonton Iden Project semua di sini, dan itulah momen yang kami anggap paling menarik ya. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menjadi informasi untuk kita semua. Eden Project pamit mundur, bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.